Itu harus terus. Karena kalau kita ingin versi tertentu, pasti Indonesia itu chaos. Chaos itu ya chaos ya. Huru-hara. Kalau huru-hara terjadi safkut dima, pengaliran darah. Yang dosa kita. Makanya Mbah Mun sering cerita ke kita. Saya tidak pernah bilang saya ke kita. Semua santrinya levelnya sama, karena sama-sama dengar. Bedanya lali mbak eling ini gitu. Ambek paham sama tidak paham. Gitu. Sebetulnya saya ingin bilang saya, karena saya berkali-kali khasoni bidzalika syekhuna, tapi kita semua sama lah, sama-sama mutawatir sama. Fiqhus siyasa atau fiqhul imamah atau fiqhul khilafah, terserahlah bahasa sampean. Itu juga harus diwariskan. Jadi orang itu harus ngerti. Makanya ketika beberapa nabi itu harus kita tahu, ada nabi yang ngaji terus kayak Nabi Yahya, Nabi Isa. Ada yang nabi yang seumur-umur itu jabat kayak Nabi Dawud, Nabi Sulaiman. Kamu boleh meniru Nabi Dawud Sulaiman jabat, tapi nggak boleh meniru istrinya 1000. Itu 4 saja masalah gitu. Sitok wais kudu pegatan ya gitu. Rai-rai gak meyakinkan kan, satu aja sudah. Tapi itu tidak saya loh. Jadi sampai Allah menurunkan ayat am yahsuduna nasa ala ma atahum wa min fadli faqad ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azim. Jadi ada orang-orang soleh yang oleh Allah disebut bahwa mereka itu jabat. Gini ku alu Ibrahim. Ada banyaklah orang-orang soleh yang jabat. Mereka adalah orang-orang yang tak kasih kitab, tak kasih hikmah, tapi ya wa atainahum mulkan azim. Ketika Mbah Hasyim dia putra Gus Wahid jabat. Dulu Mbah Wahab Hasbuwah dia anak Gus Wahid juga jabat. Mbah Mun punya putra Gus Bab, abahnya Gus Rosyid dulu ya DPR RI. Gus Yasin wakil gubernur. Ini kita sebagai muridnya Mbah Mun bukan melihat urusan jabatan, urusan bahwa kita ikut berbakti sama negara. Makanya ketika Mbah Mun kapundhut hari Selasa tanggal 5 Dzulhijjah, itu saya masih ingat betul. Ketika itu saya di dalam ada Gus Subab, ada Gus Naji, ada Gus Kamil, ada semua lah. Itu mereka itu kelihatan apa ya, masih nggak sadar kalau abahnya wafat. Kelihatan senang. Senangnya itu karena mereka menyaksikan betapa yang diinginkan Mbah Mun itu kesampaian. Beliau-beliau ini cerita, Mbah Mun itu cerita gini, Cung, aku nak mati Jumat berarti aku wali, nak mati Selasa aku ya wong alim. Jadi berarti beliau itu milih jadi orang alim. Jadi dia relax. Terus ada beberapa apa ya, uang lah atau apalah. Kata beliau sama Gus Subab, bilang ke Gus Subab, bab jika aku nak teko balekno, nak ra teko bagi ning anak-anak. Jadi semua dipersiapkan. Begitu mudah beliau melihat kematian, melihat kapundhut, melihat seringan itu. Karena kerinduan seorang wali atau orang soleh kepada Allah itu rindu sekali. Dan sehingga Mbah Mun itu baik sama siapa saja. Termasuk baik sama Megawati, sama apa saja. Bahkan beliau sebelum haji sempat ketemu Megawati. Dan beliau sebelum itu ya pernah bilang ke saya, ke kita lah, ke kita. Aku ketemu Bu Mega dan Indonesia itu damai. Makanya ketika beliau kapundhut Dzulhijjah itu min asyuril hurum. Karena al-asyurul hurum itu ada 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Beliau kapundhut 5 Dzulhijjah, bulan yang termasuk sakral di Islam. Dan beliau kapundhut 6 Agustus, bulan yang paling nasionalis dalam Indonesia. Jadi Allah memilihkan beliau bukan sekedar tempatnya di Ma'la, tapi pakai bulan yang paling sakral sesuai konteks masing-masing. Dalam religius Dzulhijjah itu sakral, dalam nasionalis Agustus itu sakral. Kayak apa Allah memilihkan beliau? Makanya ini saya cerita ya, saya mungkin 10 menit lagi, sampai santai aja, ini enggak ganggu lama-lama supaya enggak ribet. Makanya di antara yang ditulis beliau tentang jabatan, tentang jabat. Nah ini cerita saja. Beliau menulis feeling Torah. Sekarang halaman 37. Nanti kalau yang enggak paham ngaji sama Pak Sukron, sudah tak ijazahi tadi. Kobil tuh. Jadi nanti yang nggak paham, iya tenang deh. Kau jebolin. Apa? Kau jaluk deh. Wah, senang. Kalau lagi jaluk ya sudah. Sah ya? Sah.
Ini konco kula mulai teng sarang ngantos nate foto-foto tegen kula tanggal 3 Syawal. Niki Pak Sukron nih. Gus, kowe ndak dadi kiai jegeman kaya aku. Tak pikir apa? Ceritanya gini Gus Rosid, dia itu kiai, mungkin kiai debutan. Dia dengan santainya cerita, man soma Ramadan summa addu'ahu sitan min Syawal faka'annama somat daro kullah. Jadi puasa Ramadan kemudian puasa 6 hari Syawal maka seakan-akan puasa tahun. Singkat itu ada orang lugu puasa tanggal 2 ini. 2 Syawal puasa. Soan Pak Sukron pas kiai ini rokok. Terus kata orang lugu tadi, getun Pak aku anu jenengan. Jebule jenengan gak poso. Saya bilang, lah opo ke dalil ngono barang lah opo. Dalil liyane ya kena ngono. Tapi itu kearifan, menurut saya dia cerita itu kearifan. Maka ini warning ya. Siapapun yang ngiyai jangan dalil sesuatu sing ra iso nglakoni. Ora kok. Udah ini ya enggak apa-apa. Lho kula lah ora pati wani dalil sing ngoten-ngoten ora wani mergo wis wong santri sarang bebas ora usah dirakat gitu. Mun ping 6. Nggih, tahun ping 6. Dari bangun setahun memang ini didikan sarang yang keterusan. Mbah Mun itu kan mengharamkan santri tirakat. Iya. Santri ora usah tirakat. Santri sarang ora usah tirakat. Mondok sarang tok iku wis tirakat. Nang yo banyune wasin. Kadang ape ning WC yo iku ning lembak-lembak. Wis banyu asin gone sesekan ra duweke wis sung-sung ora tenan. Jadi ra usah tirakat itu wis tirakat.